Nah ini dia, saya selalu sampaikan ini. Di kelas saya ada tiga tema ini, tiga-tiganya selalu saya tampilkan ini. Ini harus hatam, harus paham, harus mengerti, harus benar-benar di luar kepala. Ya. Karena kalau tidak paham ini kita bisa loncat. Jadi untuk mendapatkan project ini tahapannya bukan sekedar mendapatkan, tapi mendevelop project. Mulai dari cari lahan, site find satu. Yang kedua, lahan itu kalau sudah dapat informasi diapakan? Survei, ya kan? Survei tidak sembarang survei, harus dengan pola yang benar surveinya, jangan sampai survei ngasal. Ya. Dan tidak perlu kalau sudah tidak perlu disurvei, kalau usah survei ngabisin waktu, namanya mubazir. Ya. Kalau kita tahu tanahnya, kita mau dapat tanah kerjasama atau mau bisa dibayar bertahap dengan DP kecil, dengan waktu, kan kita inginnya kan gini. Kalau yang pertama kerjasama lahannya, yang kedua pengennya kalau tidak bisa kerjasama bisa dibayar bertahap, tapi DP-nya serendah-rendahnya dan waktu pembayaran selama-lamanya. Gitu. Pengennya kan gitu kan. Nah, supaya aman kita. Nah, berarti harus di survei, dicek, ya. Lalu kalau sudah disurvei dengan baik, ya, kan gini, kalau kita mau tanahnya kerjasama atau kalau mau dibayar bertahap, lalu pemilik tanah bilangnya dari broker, Pak, kami tidak akan menjual kecuali cash. Sudah survei kan? Nggak perlu survei. Kemarin kejadian, saya biasanya anak buah saya turun, kalau oke semuanya baru saya survei. Ya. Marketing turun, kemudian orang teknik turun, minimal 2 itu. Ya. Mereka turun, Pak bagus Pak, bisa survei Pak? Ya survei. Gimana cara bayar? Oke semua, mau dengan pola kita? Mau Pak? Ya. Datanglah saya survei ke Tonjong, di Bogor. Perjalanan 1 jam dari kantor. Sampai di Tonjong ketemu broker, ada 10 brokernya, ya kan? RCTI. Yang belum RCTI, ada RCTI, ada SCTV, ada MNC, ada macam-macam. RCTI rombongan calo tanah Indonesia. Jadi saya datang, lalu sama kita satu mobil, sudah ada orang marketing kita, ada orang teknik, ada orang project manager. Saya datang, lalu pertama kali si broker bilang, Pak mohon maaf, kemarin saya baru ketemu pemilik tanahnya lagi, ya. Si Inci bilangnya tanah tidak bisa dibayar bertahap, tanah harus cash. Lalu saya bilang, mohon maaf ya, saya datang ke sini itu berdasarkan informasi dari tim broker bahwa dan saya sudah konfirmasi ke staf saya bahwa tanah ini bisa dibayar dengan pola bertahap. Kalau tahu dari gini, Bapak bilangnya sekarang, ya, terus ngapain? Kami ngabisin waktu 1 jam kita menuju ke lokasi. Kalau gitu sudah, kita nggak usah banyak bicara, kita pulang. Ya, kita langsung pulang. Gitu. Karena harusnya nggak perlu disurvei itu lahan, ya kan? Kalau kita udah mindset kita adalah kerjasama, mindset kita mau bayar bertahap, informasinya cash, ngapain disurvei? Ya kan? Nah, lebih baik udah yang sesuai dengan harapan kita. Waktu kita nggak habis. Gitu. Silakan. Ini di depan ada satu, di sebelah sana ada satu, sana ada satu. Ya. Boleh digeser sedikit. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga setelah survei apa? FS, ya. Buat studi kelayakan. FS penting. Bangun 3 ruko atau mau bangun 3 unit rumah, sama bangun 30 rumah, bangun 300 rumah, FS perlu dibuat nggak? Perlu, harus. Ya. Sekecil apapun proyek properti Pak, itu miliaran. 3 unit saja, kalau harga rumahnya 600 juta, itu sudah berapa? 1,2
8 miliar. Padahal cuma 3 unit, apalagi bangun ruko di atas tanahnya Pak John ini 17 juta. Itu satu rukonya berapa? Bisa 9M, 10M gitu. Ya kan? Jadi satu saja, dua saja, sedikit saja itu sudah miliaran. Jadi FS itu harus dibuat. Setelah FS menyatakan oke, ya, baru kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu negosiasi. Jadi negosiasi adalah tahapan berikutnya setelah kita melakukan survei dan kita melakukan FS. Itu. Jangan tiba-tiba negosiasi. Ya. Harus dilewati dulu nih fase sebelumnya survei dan FS sehingga waktu negosiasi kita powerful, Pak. Kita punya semua informasi terkait dengan lahan. Kita sudah punya hitungan-hitungan terhadap lahan. Nah, kita nanti akan belajar untuk negosiasi. Gimana caranya? Bagaimana mempersiapkan negosiasi gitu. Ya. Dan bagaimana menaklukkan pemilik tanah. Sebetulnya menaklukkan pemilik tanah itu, Pak, perlu dengan uang atau bisa tanpa uang? Menaklukkan pemilik tanah bisa. Ya. Kalau seorang Pak Haji yang tanahnya banyak, kita mau akuisisi, ya, yang perlu dibangun kayak beliau ini, kayak Kang Lutfi ini kan ngebangunnya kan ngebangun trust, ya. Dapat trustnya dulu, ya. Setelah trustnya dapat, kepercayaan dapat, beliau kasih 200 hektar. Itu dari mana, Pak? Trust, gitu. Nah, trust itu gimana sih? Yang kita ingin akuisisi memang tanahnya, tapi jangan berpikir tentang tanah saja. Ketemu Pak Haji, pemilik tanah, ya. Kalau kita hanya bicara uang saja dengan pemilik tanah, no, kemungkinan kita tidak akan jalan kalau hanya bicara uang. Karena bicara uang itu biasanya uang ketemu dengan sesama dia juga. Kalau orang yang punya uang, dia biasa mainnya dengan pemilik yang punya uang juga, ya kan? Tapi kalau kita tidak punya uang, mau dapatkan lahan, jangan bicara uang semata, karena uangnya nggak ada. Ya. Harus ada bicara yang lain. Nah, itulah membangun chemistry. Oke, next. Habis baik. Ini kan negosiasi. Setelah FS negosiasi kita akan bahas detail, ya. Ini nomor 4 negosiasi. Tahapan berikutnya adalah akuisisi. Negosiasi sesuai dengan syarat dan ketentuan kita mau. Kalau nggak sesuai dengan syarat dan ketentuan kita mundur. Ya. Masuk ke proses akuisisi. Ya. 2 materi ini hari ini kita akan bahas, ya, secara detail. Ya. Negosiasi dan akuisisi. Dalam pola akuisisi itu ada partnership. Gitu. Ya. Jadi tahapan kita dari 10 item ini kita hanya bahas nomor 4 dan nomor 5. Kita tidak akan bahas nomor yang lain. Nomor 6, akuisisi ada skenarionya. Jika skenarionya sudah kita putuskan, ya kita tinggal lakukan skenario legalnya, akte jual beli balik nama atau skenario legal yang lain. Setelah itu buat perencanaan atau action plan atau project plan atau business plan, apapun namanya. Ya. Setelah itu urus perizinan, jualan. Setelah jualan apa? Construction, bangun. Ya. Setelah itu baru handover. Banyak kawan-kawan yang tidak mampu handover. Proyeknya nggak bisa ditutup-tutup, proyeknya nggak bisa di handover karena masih banyak kewajiban yang belum ditunaikan. Nah, itu bicara bagaimana menutupnya. Sedangkan 2 hari kita di sini adalah bagaimana mendapatkan lahannya. Ya. Apakah dengan pola bayar bertahap atau polanya partnership. Ya. Ternyata 200 hektar dengan modal trust, ya, kepercayaan yang diakuisisi bukan tanahnya dulu, tapi hatinya Pak Haji diakuisisi, 200 hektar juga beliau dapat. Ya. Oke.